bersama saya Paulus Wiratno dalam program Making Life Better. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya sungguh berbahagia bisa hadir di ruang dengar sahabat semuanya dalam program kesayangan kita yang bikin hidup lebih baik. Dan di studio sudah ada tamu saya istimewa, Bung Yose. Panggilannya Bung Yose? Ya betul Pak, Yose. Yose atau Jose? Lebih tepatnya pakai J aja Pak, Jose biar keren. Jose, Bung Jose ini orang masih muda, maaf ya Bung, masih 27 tahun. Iya betul. Tapi sudah punya usaha sendiri, sudah boleh dikatakan berdikari, dan bahkan punya visi yang besar untuk ke depan bagaimana mengembangkan usahanya. Dan yang saya ingin belajar dari Bung Jose, kita semua akan belajar bagaimana menumbuhkan jiwa wirausaha atau entrepreneurship dalam diri kita. Mungkin ada pendengar-pendengar yang sedang punya ide, punya gagasan untuk merintis sebuah usaha sendiri. Kali ini kita akan belajar bagaimana menumbuhkan jiwa wirausaha ini dalam kehidupan kita. Bung Sik, tolong kasih tahu sahabat-sahabat kita ini lebih dahulu perkenalan dulu. Lahir di mana, kemudian latar belakangnya seperti apa, bagaimana bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Silakan. Luar biasa Pak. Ya, saya kelahiran Kebumen Pak, Jawa Tengah, di desa namanya Prembun Pak. Benar-benar desa itu tahun 1988. Ya. Nah, kemudian saya menempuh pendidikan juga dari SD sampai SMA itu di kampung Pak. Jadi nggak di kota. Nah, baru setelah itu saya di Gajah Mada. Jadi saya lulusan apoteker Gajah Mada tahun 2012. Kisahnya sedikit ke belakang dulu. Lahir dari keluarga Kristen? Yap, lahir dari keluarga Kristen Bapak. Saya mendengar kakek juga gembala atau pendeta. Ya, kakek juga pendeta. Sudah lama kenal Tuhan ya. Bung, bagaimana muncul ide untuk mengembangkan sebuah usaha herbal? Yang saya dengar ini sudah ada produknya, saya sudah melihat produknya, dan cukup luar biasa sebetulnya. Ide itu datang dari mana dulu sejarahnya? Yap, yang pertama tentunya dari Tuhan ya Pak. Yang kedua, saya dulu mendapatkan ide ketika saya prihatin Pak. Prihatin dengan kondisi di Indonesia. Kita punya kekayaan alam yang luar biasa, terutama tumbuhan yang begitu banyaknya. Tapi kita jarang memanfaatkannya, dan obat-obatan kita rata-rata berasal dari luar negeri Pak. Kita dilimpahi dengan bahan bakunya, Yap. tapi kita tidak bisa memprosesnya. Ya. Malah kita mendatangkan dari luar gitu kan? Betul. Dari situlah mulainya. Ya. Terus apa yang dilakukan? Yang pertama, saya cari gagasan bagaimana supaya tumbuhan itu bisa dimanfaatkan menjadi sebuah produk yang membawa dampak yang luar biasa buat orang-orang, terutama yang membutuhkan. Nah, saya mulai dulu dari daun jati Belanda, Pak. Nah, daun jati Belanda, tapi itu tumbuhan asli Indonesia ya, bukan jati Belanda. Walaupun namanya jati Belanda. Itu yang kayak apa? Apa bedanya dengan jati biasa? Daunnya lebih kecil dan pohonnya memang bukan untuk kayu. Jadi memang ini pohon ubat. Jati Belanda, kemudian saya buat produk untuk pelangsing, Pak. Jadi pelangsing, dan produknya kalau kita buat berdasarkan hanya jamu dikeringkan atau tumbuhan dikeringkan, rasanya kan nggak enak. Ya. Kita buat inovasi Pak. Jadi kita kasih rasa-rasa seperti stroberi, terus ada coklat. Ya. Jadi orang yang minum tidak merasakan itu sebuah jamu. Ya. Dan ternyata efeknya memang luar biasa. Orang sebulan bisa turun 4-6 kg. Wah, luar biasa. Iya. Saya mau nih. Wah, luar biasa Pak. Iya. Jadi itu sudah jadi produk sekarang? Sudah. Kalau ada orang tertarik, caranya bagaimana ini supaya bisa dapat produk itu? Ya, kalau ada orang tertarik bisa langsung hubungi saya, atau nanti bisa lewat. Oh, bisa lewat radio ini ya? Betul. Oh, jadi bisa langsung datang aja ke studio. Betul. Dan bisa mendapatkan itu. Iya. Atau mungkin ada website. Website ada Pak. Ya. Ini bicara mengenai produk. Saya mau bicara bagaimana Anda mulai dari merintis sampai menghasilkan sebuah pabrik. Konon Anda hanya bermodal 50.000. Ini bagaimana ceritanya? Ya, itu hal yang luar biasa ya Pak ya. Yang pertama dulu saya ngotot aja sih Pak. Percaya diri aja. 50.000 saya inovasi buat produk. Saya pasarkan secara kecil-kecilan dulu. Ternyata respon bagus. Terus saya mengemukakan ide saya sama teman-teman yang sudah senior, yang sudah jalan lebih dahulu. Pertama saya diketawain Pak. Diketawain kamu nih modal 50.000. Iya. Kenapa? Terus sama juga, kamu punya jaringan pemasaran atau enggak, wah gitu. Terus setelah itu saya cuma tetap percaya dan yakin saya bisa.
bikin produk sendiri, bahkan bikin pabrik sendiri. Akhirnya saya terus belajar dari teman-teman yang mau support. Jadi saya berjejaring dengan mereka, saya berjejaring dengan klien-klien pemasaran. Lama-kelamaan bertumbuh, kami bisa mulai membangun sebuah pabrik. Mulai dari pabrik industri kecil obat tradisional, bertahun-tahun kami tekuni, akhirnya sekarang sudah ada 3 pabrik, Pak. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong nih, sekarang pasti produknya tidak hanya untuk obat pelangsing aja ya? Yap. Bisa disebutkan di sini barangkali ada produk-produk lain yang barangkali ada pendengar kita yang suatu saat tertarik untuk mendapatkan produk itu, Bung. Wah, ya Pak, kita sekarang sedang mengembangkan ya Pak ya, dari tumbuhan kelor Pak. Wah, daun kelor. Ya, ini produk luar biasa dari Indonesia sebenarnya Pak. Kenapa? Karena kelor itu satu tumbuhan mengandung sejuta manfaat. Dan itu sudah dibuktikan secara penelitian. Dan dari hasil survei yang kami lakukan, kelor itu bisa untuk hampir semua macam penyakit, yang terutama diabetes Pak. Dan kasusnya paling banyak di Indonesia. Jadi orang-orang diabetes itu bisa diobati dengan kelor. Luar biasa. Iya. Nah, itulah sebabnya nanti jangan kaget kalau Anda semuanya bisa mendapatkan akses membeli kapsul daun kelor ini yang bisa meredakan diabetes dan sudah teruji secara klinis dan secara ilmiah terbukti bahwa kelor punya kemampuan untuk itu ya, dan sangat alami. Betul. Luar biasa. Nah, saya kembali kepada jiwa Anda, bukan produknya ini. Ya, betul Pak. Bicara mengenai produk. Dengan 50.000 sampai ke 3 pabrik, perjuangan apa yang Anda miliki sampai bisa menjadi sukses 3 pabrik? Yang pertama Pak, perjuangan saya nggak punya modal yang pertama. Jadi saya harus berjuang supaya saya bisa membangun itu dengan modal yang ada. Nah, saya mulai kumpulkan order dulu Pak. Jadi semakin banyak ide orang saya kumpulkan, saya buat order, saya bekerja sama teman-teman yang sudah punya pabrik. Nah setelah itu, memang berjalan bagus, lama-kelamaan. Tapi di posisi tertentu, saya kena Pak, namanya kena tipu Pak. Oh ada yang menipu juga ya? Oh iya, nggak kecil juga Pak waktu itu. Tipu berapa waktu itu? 500 juta Pak. 500 juta, denger tuh orang Jawa bilang. Betul Pak. Tapi di situ justru malah saya berpikir, supaya nggak ketipu lagi tentunya ya Pak. Iya. Yang kedua, saya justru malah semakin dekat dengan Tuhan dari perkara itu. Ah, ini menarik ini, ya kan? Seorang pengusaha yang merintis dari nol, sudah tahu apa artinya sebuah perjuangan, orang Jawa bilang sudah ketekuk ringkel kok malah ditipu. Betul. Ya kan? Sempat kepahitan enggak dengan yang menipu nih? Sempat Pak, tapi langsung diampuni. Caranya gimana itu? Mengampuni orang yang menipu kalau 500.000 ya? Iya betul. 500 juta nih bagaimana nih? Saya langsung ketemu orangnya Pak. Kita selesaikan secara administrasi, ya. Walaupun dia nggak bisa menyelesaikan, tapi di posisi itu saya ngomong sama dia langsung. Saya maafin kamu untuk semua kesalahan kamu ini. Tanggapannya dia bagaimana? Dia langsung nangis waktu itu Pak. Dan dia sampai sekarang pun nggak berani ketemu saya. Sebenarnya saya oke-oke aja. Dia mengambil produk nggak dibayar. Iya betul, dan membuat order palsu Pak. Nah saudara-saudara, inilah resiko yang namanya berusaha. Tapi jiwa entrepreneurship itu memang tidak akan ditaklukkan oleh kesulitan. Orang yang sudah berani terjun dalam dunia usaha, dia tidak akan takut menghadapi kesulitan. Karena kesulitan itu menjadi bumbunya untuk orang berusaha, ya kan? Betul. Selain ditipu apa lagi perjuangan, Bung? Perjuangan Pak, nggak bisa tidur Pak, 3 tahun Pak saya. Nah kenapa itu kok sampai tidak bisa tidur? Saya memikirkan terus menerus Pak untuk mengembangkan usaha saya. Mungkin sampai kurus ini kali. Nah ini sudah agak gemukan Pak. Dulu lebih kurus Pak. Dari 3 tahun saya nggak bisa tidur tenang karena saya memikirkan bagaimana supaya usaha saya ini selalu berkembang. Harus ada inovasi. Bahkan punya standar sebulan minimal 1 inovasi Pak. Jadi entah itu inovasi dalam bentuk produk, bahan baku, ataupun cara pemasaran. Jadi harus ada inovasi terus-menerus. Wah, saya dengar ini sampai produk ini bukan hanya dijual secara direct selling, tapi juga ada MLM-nya ya? Betul, multi level Pak. Iya, kita kembangkan sampai ke multi level. Nah, kalau ada sahabat kita yang nomor 1 pengen produknya, nomor 2 pengen jadi jaringan, ini gimana caranya? Oh iya Pak, jadi kita bahkan membuat sistem hybrid Pak. Jadi orang bisa mendalami multi level di situ. Tapi juga bisa belajar untuk hanya menjual dan membutuhkan produk. Oh begitu ya, dia harus jadi jaringan multi level. Enggak perlu Pak. Luar biasa, saya tadi sudah lihat produk-produknya cukup bagus itu. Dan saya pikir kalau ada sahabat-sahabat kita pendengar yang pengen sekali, bisa nanti langsung menghubungi ya. Luar biasa. Saudara pendengar, baru saja kita mendengarkan sekilas, tapi kita akan lebih lanjut lagi pergumulan seorang wirausaha muda ini. Selain mungkin modal,
Saya sih melihat ada sebuah keberanian untuk melangkah. Keberanian Bung untuk melangkah dengan 50.000 itu dari mana? Yang pertama dari kepedulian, Pak, akan orang lain yang pertama. Karena saya melihat bangsa ini butuh banyak orang muda yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan juga dari situ sebenarnya saya rajin berdoa dan saya dapat visi itu, Pak. Jadi sungguh-sungguh saya mendapatkan visi itu ketika saya berdoa. Saya harus melangkah buat bangsa ini, terutama untuk anak muda, supaya kita bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Nah ini Bung, mumpung masih ada 2 menit ini sebelum kita mengakhiri program ini. Tolong kasih tahu orang-orang muda ini yang sedang mendengarkan program ini di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, yang punya hati untuk memulai sesuatu. Kasih nasihat singkat apa yang bisa membuat mereka akhirnya membuat mimpi menjadi kenyataan. Ya, terima kasih, Pak. Kalau saudara mau sungguh-sungguh membuat mimpi jadi kenyataan, yang pertama yakinlah. Yakinlah dan berani bermimpi. Tunjukkan pada dunia mimpimu itu. Jangan takut-takut untuk cerita kepada orang lain, karena suatu ketika kita cerita sama orang lain tentang mimpi kita dan mimpi kita tercapai, orang itu sungguh-sungguh akan terberkati oleh semua yang kita lakukan. Dan satu lagi, teruslah mengampuni orang-orang yang mungkin di jalan kita akan menghadapi namanya penipuan, kegagalan. Mari kita mengampuni terus-menerus, karena itulah yang membuat kita akan selalu bersyukur. Luar biasa. Saudara-saudara, saya senang sekali apabila saudara bisa memfollow up apa yang baru kita bicarakan. Karena untuk memulai sebuah usaha, itu memang sebetulnya dimulai dari sebuah niat, ya kan? Uang itu nanti nomor 2. Niat, ide yang tadi seperti di-sharingkan oleh Bung Jose, bahwa orang yang punya niat, punya ide, dan punya kepedulian itu menjadi modal yang luar biasa. Dan kalau saudara rindu supaya bisa diberkati, memulai usaha dengan baik, walaupun dengan modal apa adanya, Tuhan bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. 50.000 bisa melahirkan 3 pabrik. Itu bagaimana caranya? Kita akan berdoa. Dan kalau saudara rindu supaya Tuhan mengembangkan usaha saudara, saudara sudah punya ide dan sebagainya, taruh tangan di dada. Saya akan berdoa buat saudara-saudara. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat hamba-hambamu yang sedang mendengarkan program ini, yang punya kerinduan. Sudah lama ada mimpi, sudah lama ada cita-cita untuk memulai sebuah usaha, tetapi tidak berani melangkah karena tidak tahu dan takut untuk melangkah. Hari ini ada pewahyuan, ada sebuah pembelajaran dari Bung Yose, bagaimana kami bisa memulai dan akhirnya bisa memberkati banyak orang melalui usaha kami. Berkati kami semua Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Jangan lupa dengarkanlah Making Life Better yang berikutnya, masih di program dan di radio yang sama. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.